Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam ibadah live streaming Miracle Community Church. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini, mari saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk kita mempersiapkan hati kita, bersama-sama kita masuk di dalam pujian penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jangan
kasih Tuhan, apa kabarnya? Saya berdoa Bapak Ibu tetap baik-baik dan sehat-sehat saja di dalam segala sesuatu. Bapak Ibu, doa dan kerinduan saya supaya Bapak Ibu tetap semangat, tetap antusias untuk tetap mencari Tuhan, tetap bergairah beribadah sekalipun masih kita beribadah di tempat, di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu, biarkan siapkan hati kita. Kalau sebentar kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan, biarkan firman Tuhan ini memberkati kita, firman Tuhan ini membawa kita untuk kita semakin mengenal Tuhan dengan benar. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa, kami minta roh hikmat, wahyu, pengertian dalam hidup kami, sehingga ketika kami mendengar firman-Mu, kami mengerti, sehingga kami boleh memahami, dan dengan cara yang sederhana kami melakukan firman-Mu. Dan Tuhan, selama firman dibagikan, yang sakit disembuhkan, yang susah, yang bingung kami terima jawaban dan pertolongan daripada Tuhan. Yang mati imannya dibangkitkan di dalam nama Yesus. Dan kami melihat terjadi perubahan yang ajaib dalam hidup kami. Firman-Mu kebenaran, kebenaran memerdekakan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hal yang dahsyat dan supranatural itu terjadi dalam hidup kami, di hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kalau kemarin kita belajar tentang not forsaken, artinya kita tidak ditinggalkan. Kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita. Saya berikan contoh, Daud menyadari bahwa dia disertai Tuhan. Maka ketika dia ketemu dengan Goliat, dia berani mendatangi Goliat dengan nama Tuhan. Karena dia percaya Tuhan yang menyertainya, sanggup untuk memberikan kemenangan kepada dia. Dan setiap orang yang percaya, yang menyadari bahwa dia dikasihi Tuhan, dia disertai Tuhan, dia tidak ditinggalkan Tuhan, ternyata orang ini yang mampu mengalahkan Goliat-Goliat dalam hidupnya. Saya mengajak kita untuk kita sama-sama menyadari kebenaran ini, bahwa kita tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Kita anak kesayangannya Tuhan. Katakan haleluya. Nah saudara, hari ini kita akan belajar dengan satu tema, yaitu tentang memprovokasi Allah. Provokasi akan Tuhan. Saudara, ternyata kita bisa belajar dari kehidupan orang-orang Israel. Mereka adalah orang pilihan Tuhan. Tuhan membebaskan mereka. Tetapi justru orang yang terbebas, orang generasi pertama yang keluar dari tanah Mesir, mereka tidak sampai kepada tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan. Nah, kita akan belajar apa yang membuat mereka tidak sampai ke janji Tuhan yang ajaib itu. Ternyata saya menemukan ada kata, yaitu provokasi, yang membuat mereka justru tidak mengalami janji Tuhan. Dunia akan semakin memburuk. Betul saudara. Nubuatan akhir zaman berkata bahwa dunia akan semakin jahat, tetapi gereja akan semakin terang. Katakan amin. Gereja bukanlah gedung, gereja adalah tempat ibadat dan tubuh Kristus yang hidup. Kitalah gerejanya. Gereja terdiri dari jiwa-jiwa orang percaya di dalam Kristus. Saudara, kita perlu menyadari bahwa Tuhan itu mau menggerakkan kita, Tuhan mau memakai kita, Tuhan mau memaksimalkan setiap talenta, setiap potensi dalam hidup kita dengan dahsyat. Oleh sebab itu, mari menyadari dalam hidupmu bahwa engkau orang yang disertai Tuhan. Nah saudara, ketika kita menyadari bahwa kita ini orang-orang yang sangat disertai Tuhan, maka saudara, seperti ketika ada dalam kehidupan orang Israel, iblis ingin kita itu melihat bahwa apa yang jelas di depan mata. Jadi maksudnya gini, iblis itu ingin saudara itu melihat apa yang terjadi buat saudara, tanpa saudara melihat dalam sebuah kerangka besar bahwa Tuhan itu yang memegang kendali. Nah saudara, dengan iblis mengajak kita, menyodorkan sesuatu di depan mata kita untuk kita melihat dengan jelas, tujuannya satu,
supaya dia membuat hati kita takut, cemas, khawatir, was-was, sehingga kita tidak pernah bisa melihat rancangan Tuhan yang ajaib buat kita. Dan Tuhan pada dasarnya, Tuhan ingin kita, Tuhan ingin Anda melihat apa yang Ia ingin Anda ketahui saja. Jadi saudara, Tuhan hanya ingin tunjukkan yang memang Anda harus ketahui. Yang selebihnya Anda tidak perlu cari tahu. Anda hanya perlu tahu apa yang memang Tuhan tunjukkan buat Bapak Ibu Saudara semua. Supaya kita itu menyadari, menaruh kepercayaan kita semakin utuh di dalam Tuhan. Selebihnya kita membawa iman kita kepada Tuhan. Orang Israel dilepaskan dari perbudakan di tanah Mesir. Saudara, dalam bahasa aslinya kata Mesir dipakai kata Misraim, yang artinya adalah double pressure atau double stress. Artinya ada tekanan yang double, ada stres yang double yang terjadi. Memang ketika orang Israel ada di tanah Mesir, mereka diperbudak, keadaannya memburuk, mereka tidak bebas, mereka adalah budak yang sangat kasihan. Maka mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan memberi janjinya untuk membebaskan mereka dari tanah Mesir. Hal yang sama, Tuhan juga memberi janji dalam hidup kita untuk kita keluar dari double stress itu. Apa yang membuat hidup kita tertekan kepada janji yang Tuhan yang penuh dengan pengharapan. Itu sebabnya kita perlu menyadari bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan peduli dengan hidup kita. Saudara, Tuhan menyertai mereka, orang-orang Israel. Tuhan berjalan di depan mereka. Pada siang hari, dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam, dalam tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Demikianlah Keluaran 13 ayat 21 mengatakannya kepada kita. Artinya mereka sangat disertai untuk Tuhan membawa mereka ke tanah perjanjian. Mereka bisa berjalan di siang hari karena ada tiang awan. Saudara pikirkan keadaan mereka ada di padang gurun. Bukan seperti kita di daerah tropis. Mereka ada di padang gurun kalau siang hari panasnya, suhunya sangat tinggi sekali. Kalau pada malam hari bisa sangat ekstrim. Pada malam hari mereka tetap bisa berjalan. Karena ada tiang api yang menghangatkan, memberi penerangan buat mereka. Ini membuktikan apa? Penyertaan Tuhan sempurna bagi mereka. Saudara, Tuhan peduli dengan mereka. Maka Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir ke tanah perjanjian. Tapi kenyataannya, kenapa justru mereka tidak pernah bisa mendapatkan tanah perjanjian itu? Generasi pertama, hanya 2 orang yang tersisa, yaitu Yosua dan Kaleb. Yang lainnya semuanya meninggal, tidak sampai kepada tanah perjanjian. Saudara, ketika saya merenungkan ini ternyata muncul kata provokasi. Provokasi terhadap Tuhan membuat mereka tidak mengalami janji Tuhan. Saudara bisa lihat, justru ketika mereka berjalan dengan Tuhan, mereka melihat mujizat Tuhan menyertai, tanda-tanda ajaib mereka lihat. Tetapi justru ketika mereka sampai ke titik di mana Kades Barnea. Kades Barnea adalah perbatasan untuk mereka memasuki tanah perjanjian. Sudah dekat, saudara. 2 tahun mereka berjalan dengan Tuhan. Tetapi 2 tahun itu justru tidak membuat mereka menyadari akan kasih karunia Tuhan. Tetapi membuat mereka akhirnya tidak berjalan lagi dengan Tuhan. Justru mengembara sampai 40 tahun. 2 tahun pertamanya mereka jalan dengan Tuhan. Tapi 38 tahunnya mereka tidak lagi berjalan. Tetapi mereka mengembara, berputar-putar tanpa sebuah arah yang jelas.
karena kekerasan hati mereka, mereka yang terus memprovokasi akan Tuhan. Saudara, apa yang kita bisa pelajari dari kehidupan orang Israel? Saudara bisa buka di Bilangan 13 ayat yang pertama sampai kedua, dikatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran, Kades Barnea, sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel, termasuk di antara ke-12 pengintai kepala suku itu, Kaleb dari suku Yehuda dan Yosua dari suku Efraim. Perhatikan saudara, mereka sudah sampai di Kades Barnea. Kalau kita baca, sepertinya Tuhan berfirman untuk mereka mengintai tanah Kanaan. Saudara, waktu saya membaca ini, saya awalnya berpikir bahwa Tuhan yang nyuruh mengintai. Tetapi tahukah saudara, bahwa janji Tuhan kepada mereka bukan mengintai, tapi untuk mereka mendudukinya, dan mereka mendapatkan tanah perjanjian. Dan ternyata bukan Tuhan yang menyuruh mengintai, tetapi mereka itu mendesak Musa untuk supaya mereka itu mengintai dulu, melihat lokasi keadaannya dulu. Jadi saudara, kita perlu belajar dari sini. Dari Ulangan pasal 1 ayat 21-22 dikatakan, ketahuilah Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Majulah, dudukilah, seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudara, berarti saudara, Tuhan itu mau mereka maju, duduki. Udah selesai, mereka dapatkan tanah perjanjian itu. Tetapi yang terjadi adalah, lalu kamu sekalian mendekati aku dan berkata, perhatikan itu saudara, marilah kita menyuruh beberapa orang mendahului kita untuk menyelidiki negeri itu. Kata menyelidiki itu bicara untuk mengintai dulu, untuk lihat lokasinya dulu. Perhatikan, bagi kita dan membawa kabar kepada kita tentang jalan yang akan kita lalui dan tentang kota-kota yang akan kita datangi. Saudara, kalau saudara lihat janji Tuhan, hanya Tuhan berkata maju duduki. Tetapi mereka berkata, mereka memprovokasi kepada Tuhan. Dengan apa saudara? Mereka mencoba untuk mendekati Musa, untuk saudara nyogok Musa, supaya Musa itu mengirim pengintai. Saudara perhatikan ini. Harusnya mereka tinggal maju duduki, mereka sampai ke tanah perjanjian. Tapi gara-gara 12 pengintai, mereka harus mengintai. Justru kejadian itu membuat mereka harus berputar-putar kembali selama 40 tahun. Saudara, ketidakpercayaan orang Israel terhadap janji Tuhan yang baik, justru itu yang membuat mereka mengembara di padang gurun. Provokasi kita kepada Tuhan adalah melalui bentuk ketidakpercayaan kita. Saudara, kalau Tuhan berkata, maju dudukilah, maka saudara, ikutin apa yang Tuhan mau. Berarti Tuhan mau menyerahkan itu kepada engkau. Tapi tanpa sadar, sisi manusia kita seperti merongrong untuk menarik kita, untuk membawa kita, untuk sebab Allah kita kan harus perlu lihat dulu, kita harus survei dulu, jangan-jangan nanti keadaannya gimana, jadi kita bisa prepare, kita bisa persiapan dulu. Secara manusia kelihatannya baik. Ingat bahwa Tuhan ingin Anda tahu apa yang memang Tuhan ingin Anda tahu. Selebihnya Anda tidak perlu tahu.
Karena itu bagiannya Tuhan. Bagian kita adalah mempercayai Tuhan. Nah saudara, waktu saudara mempercayai Tuhan, justru membuat janji itu semakin gampang terjadi dalam hidup kita. Tetapi semakin kita tidak percaya, tanpa sadar Anda sedang memprovokasi Tuhan. Dan itu akan membuat saudara, janji itu sepertinya tidak tergenapi dalam hidup kita. Saudara, bukan Tuhan tidak baik. Tawaran janji Tuhan kepada orang-orang Israel adalah baik, sungguh amat baik. Tapi karena ketidakpercayaan, membuat mereka tidak mengalami tanah perjanjian. Saudara, hal yang sama. Kalau saudara lihat di perjanjian baru, kita diselamatkan oleh kasih karunia. Kita diselamatkan karena iman. Jadi iman menjadi sebuah dasar untuk kita menerima kasih karunia. Kalau engkau tidak mempercayai Tuhan, engkau gak mungkin terima kasih karunia itu. Saudara, orang buta yang bernama Bartimius, ketika ditanya, apa yang harus aku lakukan buat engkau? Dia berkata, Rabuni, supaya mataku melihat. Yesus berkata, jadilah seperti iman. Seperti yang kau percayai. Nah, banyak orang, mereka mencoba dengan kegiatan agamawi, sepertinya baik, saudara. Tapi tanpa didasari sebuah pengertian untuk mempercayai Tuhan dengan utuh. Saudara, ketidakpercayaan 1%, kepercayaan 90% sama saja tidak percaya. Lebih baik kita belajar untuk taruh iman kita, untuk kita tetap memandang kepada Tuhan. Di surat Ibrani dikatakan, saudara, bahwa taruhlah iman kita kepada Kristus. Dialah yang memulai dan mengakhiri iman kita. Artinya dia yang menyempurnakan dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Jadi saudara, jangan pernah kita melihat janji Tuhan itu lalu dengan coba mengukurnya dengan iman kita. Iman kita, percaya kita akan naik turun. Tetapi waktu saudara minta kepada Tuhan untuk memberikan iman yang sepenuhnya, yang utuh, saudara taruh hidup saudara untuk belajar mempercayai Dia, saudara akan bisa dengan utuh mempercayai Tuhan. Tanpa keraguan, saudara akan berkata, Tuhan yang berjanji, Tuhan juga yang akan menggenapinya di dalam hidup setiap kita. Ketidakpercayaan kita adalah bentuk provokasi kita kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, apa yang membuat mereka memprovokasi Tuhan? Sudah lewat 40 hari pengintai itu ada di sana, saudara. Maka pulanglah 12 orang pengintai suku Israel itu datang kepada orang-orang Israel. 10 pengintai menceritakan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Berarti memang negeri itu sangat baik. Negeri itu sangat luar biasa. Tapi perhatikan, karena mereka mengintai, mereka jadi tahu apa yang harusnya mereka tidak perlu tahu. Apa itu? Mereka berkata, tetapi bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat alias raksasa. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan suku Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Saudara, dia mau ceritakan, ini orangnya hebat-hebat, orangnya besar-besar, orangnya raksasa, kotanya berkubu. Saudara perhatikan, awalnya berkata, oh negerinya penuh susu madu, tapi. Kata tapi ini selalu akan berkebalikan dengan apa yang di depannya. Banyak orang akan berkata gini, wah orangnya itu baik, murah hati, tapi. Nah biasanya tapinya itu jelek. Nah ini sama. 10 pengintai bawa berita yang
membuat hati mereka tawar. Saudara tahu, waktu hati mereka tawar, mereka mulai bersungut-sungut pada Tuhan dan mulai berkata, lebih baik aku mati saja di sini. Lebih baik tidak ada kuburankah di Mesir, maka Tuhan ingin membunuh kami di negeri ini. Nah, saudara, perhatikan. Dari Mesir, Tuhan membawa mereka ke tanah perjanjian. Sudah di sana, mereka mikirnya mati. Kenapa mereka takut? Karena mereka mengukur tantangan yang terlihat di mata mereka dengan kemampuan diri mereka sendiri. Saudara, mereka tidak memandang dari mata Allah lagi. Seolah-olah Allah tidak mampu dan dikesampingkan. Bayangkan, mereka sudah menyaksikan kemampuan dan keajaiban kedahsyatan dari Tuhan. Mulai dari sepanjang mujizat yang dilihat dari Mesir sampai ke Kades Barnea. Saudara, mereka lihat banyak mujizat. Tapi saudara, sudah sampai Kades Barnea, sudah lihat bahkan negeri yang dijanjikan itu. Lalu mereka mulai memprovokasi Tuhan. Mereka mulai bersungut-sungut dengan Tuhan. Bukankah provokasi mereka kepada Tuhan ini menunjukkan dan menghina akan Tuhan yang maha dahsyat, maha besar itu dapat melindungi mereka? Ini saudara, bentuk penistaan mereka kepada Tuhan. Kita, untuk kita belajar dari hal ini. Belajar untuk apa, saudara? Saudara, tantangan selalu akan ada untuk kita memperoleh janji Tuhan. Ada aja, saudara. Tapi jangan pernah mengukur tantangan itu dengan kekuatan saudara sendiri. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk selalu memandang kepada Tuhan dan lihat kemahakuasaan, kemahabesaran Tuhan, bahwa Dia Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidup kita. Saudara, kita ini perlu mempercayai Tuhan, dan kedua, dan kita perlu terus memandang Tuhan. Jangan provokasi Tuhan dengan mengukur tantangan dengan kekuatan Anda sendiri. Memang kekuatan manusia kita terbatas, tapi kekuatan Tuhan tidak pernah terbatas. Kalau hari ini dokter memvonis Anda, Pak, saya sudah sakit, Pak, saya sudah mengalami banyak keadaan kurang baik dalam kesehatan saya, Pak, saya mengalami banyak masalah pergumulan. Dengarkan baik-baik. Selalu lihat kepada janji Tuhan dalam hidup saudara. Berani punya opposite spirit, saudara. Bukan berarti kita tidak menerima keadaan, tetapi kita mau berani berkata, aku lebih percaya apa janji Tuhan dalam hidup saya. Jangan ukur hidup saudara dengan kemampuan saudara. Berapa banyak orang mengukur hari ini kehidupannya dengan apa yang dipunyainya. Dalam masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah karir, kehidupan keluarga. Saudara, ayo lihat Tuhan. Dia Tuhan yang punya rencana dalam hidup kita dengan rencana yang ajaib, rancangan damai sejahtera. Jangan ukur tantangan itu dengan kekuatanmu sendiri. Tapi mari hadapi tantangan itu. Seperti Daud mendatangi Goliat dengan berkata, engkau mendatangi aku dengan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Datangi masalah dengan berkata, aku percaya Tuhan ada bersamaku. Saudara, dengan kepercayaan yang utuh membuat engkau melihat janji Tuhan digenapi dalam hidup. Mari belajar dari kehidupan orang Israel. Saudara, provokasi terhadap Tuhan membuat kita tidak mengalami janji Tuhan. Yang pertama, ketidakpercayaan kita terhadap janji Tuhan membuat kita tidak mengalami janji Tuhan. Yang kedua, kita mengukur tantangan dengan kekuatan kita sendiri adalah bentuk provokasi kita
kepada Tuhan. Tuhan sanggup dan Dia bisa melakukan segala yang ajaib dalam hidup kita. Saudara, Dia Tuhan yang bekerja sampai detik ini untuk mendatangkan kebaikan bagi kita orang yang mengasihi Dia. Biarkan firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita, terus membawa hati kita untuk terus memandang kepada Yesus yang memberi kasih karunia dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami berdoa, biarkan kasih karunia-Mu, kebaikan-Mu terus nyata dalam hidup kami. Ajari kami untuk kami tetap berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Kami tidak memprovokasi Engkau dengan ketidakpercayaan kami. Justru tambahkan iman kami ya Tuhan. Engkaulah yang mengawali dan mengakhiri iman kami. Dan ajari kami untuk kami terus memandang kepada Tuhan. Dan tidak mengukur setiap tantangan itu dengan kekuatan kami. Tapi kami menghadapkannya kepada Tuhan. Tuhan yang maha besar dan maha kuasa. Yang sanggup menolong kami dan melepaskan kami dari setiap malapetaka dan bahaya. Seperti Yabes berdoa, Tuhan yang memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Tangan Tuhan yang menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Demikianlah kami harus mempercayai Tuhan. Dan kami berkata kepada Tuhan, Engkau memberkati umat-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Biarkan janji Tuhan terus membuat mereka berjalan makin lama makin kuat. Untuk mereka terus melihat semuanya digenapi dalam hidup mereka. Kami mau percaya dan tidak menyerah. Karena Yesus beserta dengan kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu. Di minggu pertama ini saya mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama kita masuk dalam perjamuan kudus. Untuk kita mengingat akan apa yang Yesus sudah kerjakan dengan sempurna di atas kayu salib. Saudara, siapkan roti dan anggur dengan apa yang ada di rumah Bapak Ibu. Percayai janji Tuhan dalam hidup Bapak Ibu. Mari angkat roti tinggi di atas kepala kita. Kita percaya janji Tuhan ya dan amin bagi kita. Pada malam sebelum Ia diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap berkat dan berkata, inilah tubuhku yang terpecah-pecah bagi kamu. Ambillah, makanlah. Sebab setiap kali engkau memakannya, engkau mengingat dan memberitakan kematian Tuhan. Sampai Yesus datang yang kedua kali. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Saudara, segala kutuk sudah ditimpakan atas tubuh Yesus. Segala kelemahan sudah ditimpakan atas tubuh Yesus di atas kayu salib. Sekarang yang kita terima adalah berkat Tuhan. Bapak Ibu percaya bahwa apa yang di tangan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Engkau yang percaya mari makan di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari angkat cawan tinggi di atas kepala kita. Sudah itu Yesus berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Ambillah, minumlah. Sebab setiap kali kau minumnya, kau mengingat dan memberitakan kematian Tuhan sampai Yesus datang kedua kali. Saudara, di dalam darahnya ada penebusan dosa. Di dalam darahnya ada pengampunan dosa. Di dalam darahnya ada pendamaian. Di dalam darahnya ada pembenaran. Yesus mengampuni hidupmu. Yesus menyembuhkan hidupmu. Oleh pilurnya engkau menjadi sembuh. Oleh sebab itu saudara, apakah engkau percaya yang di tangan kita adalah persekutuan dengan darah Yesus? Engkau yang percaya mari minum di dalam nama Yesus. Haleluya. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kami sempurna. Dan kami terima karya Kristus yang sempurna. Lewat sakramen perjamuan kudus itu terjadi dalam hidup kami. Kami percaya hidup kami menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Janji Tuhan digenapi dalam hidup setiap kami. Ajar kami berjalan dalam kebenaran-Mu untuk mencintai Tuhan lebih daripada apapun. Demi nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, silakan Bapak Ibu yang punya pergumulan atau permohonan doa, Bapak Ibu bisa tulis dan Bapak Ibu bisa sampaikan kepada kami lewat nomor WA yang tertera di bawah atau lewat email, atau Bapak Ibu bisa follow media sosial
Gereja Miracle Community Church lewat Facebook, YouTube, atau Instagram yang ada. Bapak Ibu silakan follow dan ikuti setiap perkembangan, setiap info terbaru. Dan kiranya biarkan kita sama-sama melayani Tuhan dan kita melihat anugerah Tuhan semakin nyata dalam hidup kita. Tuhan Yesus berkati, sampai ketemu dalam minggu selanjutnya. God bless you all.